Bitcoin pump dikala SEC menggugat Binance dan juga Coinbase. Apakah ini artinya sebagai tanda bullish untuk market kripto? Yuk kita bahas dari segi teknikal dan juga fundamentalnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian suka dengan kontennya, di like dan subscribe ya. Cepat kok, cuma 3 detik dan gratis. Supaya kalian nggak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Yang mau dislike juga boleh kok, supaya channelnya nggak masuk lagi ke beranda kalian. Jadi kalian sendiri yang rugi. Selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Sudah lama banget saya nggak upload ya, sekitar 2 minggu. Akhirnya saya bisa kembali pulih dan memberitakan market kripto secara netral dengan data. Di akhir video kita adakan undian untuk 2 orang pemenang free membership Cuan Kripto ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Yang pertama itu dari SEC menggugat Binance. Mungkin teman-teman udah banyak ngelihat berita ini ya. Ada 13 tuntutan, itu salah satunya karena Binance ini dibilang SEC unregistered exchange, lalu unregistered sale of crypto asset, sekaligus misleading investor tentang manipulasi trading volume dan juga skema menghindar dari aturan SEC. Dan setelah Binance digugat, SEC melalui Gary Gensler menggugat Coinbase. Uniknya SEC menggugat Coinbase padahal pemerintah Amerika Serikat sendiri ngejual hasil sitaan Bitcoinnya itu melalui Coinbase. Wallet pemerintah Serikat itu masih banyak banget ya isinya. Ada sekitar 5 billion USD dalam bentuk Bitcoin. Kurang lebih sama tuntutannya seperti Binance. Digugat karena menjual token atau kripto yang dianggap securities. Token yang dianggap securities oleh SEC itu cukup banyak ya. Mulai dari XRP, TON, LBC, OMG, Dash, Algo, NGC, Monolith, 3 hours later, BTT, dan lain-lain. Tapi di sini yang nggak dianggap sebagai securities adalah Bitcoin dan juga Ethereum. Makanya Bitcoin dan Ethereum itu melaju dengan cukup kuat kenaikannya. Dan buntut dari tuntutannya ke Binance, si Gary Gensler itu menuntut pengadilan untuk nge-freeze akun Binance US. Tapi pihak Binance itu mengatakan aset usernya aman. Semoga aja beneran aman, nggak seperti kejadian FTX lalu. Dan bisa dikatakan tuntutannya Gary Gensler itu hanya kepada exchange yang beroperasi di US. Di sini yang dituntut adalah Binance US dan juga Coinbase. Kalau kita ngelihat dari top cryptocurrency exchange, Binance US itu ada di peringkat 18. Ini bisa dikatakan relatif kecil ya volumenya, apalagi kalau dibandingkan dengan Binance Global yang berada di peringkat 1 top trading volume dengan total volume trading 24 jam 11 kali lebih banyak daripada peringkat kedua yaitu Coinbase. Yang baru kita tahu kan Binance US itu kan dituntut sebagai exchange yang memanipulasi trading volume. Ya mungkin aja Binance Global itu juga memanipulasi trading volume supaya berada di peringkat tertinggi. Dan sebenarnya ini tuh tuntutan yang minor ya, karena yang dituntut hanya Binance US bukan Binance Globalnya. Akan sangat bermasalah di kripto kalau Binance Global ini dituntut banyak pihak sekaligus diharuskan untuk menunjukkan proof of reserve-nya. Sebelumnya kita tahu eksekutif Binance atau orang dalamnya itu mengatakan Binance menggabungkan customer fund dengan company revenue. Dan ketika ditanya CNBC waktu Binance tampil itu, saya pernah ngebahas di video sebelumnya ya. Saya lupa video di sekitaran bulan Januari atau Desember gitu ya. Ketika Binance dituntut proof of reserve-nya, si CZ itu agak blunder bilang gak ada lembaga auditor yang mampu mengaudit crypto exchange. Padahal Coinbase, Kraken, dan lain-lain itu berhasil diaudit dan lolos proof of reserve-nya. Setelah diketahui sekitar 81%, saya ngeliat proof of reserve Binance itu aman. Artinya masih ada hampir 20% dana nasabah di zona abu-abu. Entah itu ada atau dipakai seperti yang dibilang orang dalam ini. Yang kita tahu sebelumnya kan FTX juga menggunakan dana nasabahnya untuk mendanai banyak proyek kripto tuh. Parahnya FTX pada kala itu menggunakan hampir seluruh dana nasabah yang ada bukan disimpan di tempat terpisah. Ya moga-moga aja Binance aman ya. Dan kalau kita ngeliat 24 jam terakhir, total likuidasi di kripto itu cukup banyak. Total posisi long yang terkena likuidasi itu hampir 300 juta dolar. Ini dana yang cukup besar ya. Dan kemarin posisi shortnya itu sekitar 70 juta dolar yang terkena likuidasi. Uniknya dikala SEC menggugat crypto exchange, Bitcoin dan Ethereum itu naik dengan cukup kuat. Itu karena Bitcoin dan Ethereum nggak dianggap sebagai securities oleh Gary Gensler. Tapi altcoin lainnya itu drop dengan cukup kencang karena si Gary Gensler itu menganggap selain Bitcoin dan Ethereum, yang lainnya hanya security. Si Gary ini cari masalah mulu ya. Baiklah Gary, kau sudah mempermainkan aku dan membuatku frustasi.
Lanjut sekarang kita ke technical analysis. Pertama itu Bitcoin kemarin ada penguatan walaupun banyak bad news di kripto. Lalu sekarang agak terkoreksi lagi sedikit nih. Kalau kita zoom out ke time frame yang lebih besar, di daily time frame, Bitcoin itu membentuk falling wedge atau descending channel. Apapun bentuknya, keduanya ini merupakan pattern yang bullish, dan pucuk patternnya itu pas banget ke area support yang sangat besar di kisaran 24.500 sampai 25.000. Kemarin saya ada share posisi ke grup member cuan kripto, posisinya itu lagi running dan profit lumayan bagus nih. Kalau di grup saya ngejelasin dengan detail sekaligus alasan kenapa saya masuk dengan posisi. Buat yang mau join grup, nanti di akhir video jelaskan ya. Kita lanjut dulu ke analisis. Untuk trend short term, kita memang ngelihat ini Bitcoin masih downtrend. Ini clear banget kelihatan lower high dan juga lower low terus nih. Tapi kalau kita ngeliat ke bigger picture-nya, Bitcoin ini jelas banget clear uptrend. Walaupun kita ngelihat banyak banget berita atau sentimen negatif di kripto, tapi saya sangat yakin di 2023 ini kripto itu bullish. Keyakinan saya itu didorong dari banyak data juga ya, nggak asal-asalan ngomong. Kita harus ngeliat fakta yang ada di hadapan kita, bukan menerka-nerka hanya dari sentimen negatif. Teman-teman kan pasti kan sering dengar tuh istilah yang nyebut buy the rumor, sell the news. Jadi kalau ada rumor jelek ya kita beli, dan ketika ada berita bagus kita ngejual. Jangan sampai kebalik ya. Tapi ya sudah pasti kita beli dan jualnya itu ngeliat dari segi teknikal juga. Karena kalau hanya dari fundamental atau bahkan news, ya teman-teman nggak tahu area supply dan demand yang banyak orang masuk market. Jadi teknikal itu sangat penting. Dan bagi pandangan saya, buat orang-orang di luar sana yang masih menganggap kripto akan dam lagi di bawah 20.000, mereka itu nggak ngelihat faktanya yang ada di hadapan mereka. Kebanyakan dari mereka itu pesimis dan delusi. Kita sebagai trader maupun investor itu kan ngelihat data dan fakta yang ada di hadapan kita ya. Dan market cycle selama ratusan tahun pun juga berkata hal yang sama. Psychology of market cycle itu nunjukin sekarang orang-orang lagi di tahap disbelief atau nggak percaya terhadap rally-nya Bitcoin. Ini pernah kejadian di tahun 2017-2018 juga loh. Chartnya mirip banget seperti psychology of market cycle. Saat Bitcoin di tahap euforia tahun 2017, itu ada kenaikan lalu drop, naik lagi nih. Sama seperti ini. Lalu saat drop lebih parah, orang-orang itu lagi di tahap denial. Ketika nge-pump lagi, mereka itu ada di tahap disbelief, nggak percaya. Memang saat di disbelief ini ada drop sedikit sebelum masuk ke bull market lagi. Itu juga ditunjukkan di sini. Dan nggak lama langsung nge-pump naik all time high. Sekarang kurang lebih sama ya. Bitcoin drop, ada kenaikan, lagi turun nih panjang. Lewat di tahap capitulation. Konsolidasi sedikit yang bagian anger ini itu kurang lebih digambarkan saat Bitcoin di sini ya. Ada drop lagi tuh memang. Lalu ketika rally dianggap depresi. Dan saat mulai naik lagi itu orang disbelief atau nggak percaya. Itu merupakan hal yang wajar ya, karena psychology of market cycle itu siklusnya udah ratusan tahun dan kebanyakan investor retail itu digambarkan dengan market cycle ini. Namanya kalau udah berurusan dengan uang pasti psikologinya kena ya. Tapi kita sebagai trader maupun investor, apapun yang market kasih ke kita, kita harus bisa memanfaatkannya. Jangan cuma pasrah ya. Mungkin orang-orang yang masih disbelief atau nggak percaya, chart psychology market cycle-nya seperti ini nih. Ketika udah masuk depression, turun lagi nganggap akan terjadi depression lalu reg dan rector. Jangan berpikiran seperti inilah ya. Kita kembali ke chart lagi. Sekarang itu Bitcoin memang ada koreksi sedikit nih. Dan Bitcoin masih berada di dalam channel atau falling wedge. Kita masih berpeluang Bitcoin itu ada kenaikan. Sekaligus penurunan juga di dalam channel ini. Kenaikannya itu terbatas. Kita udah ngelihat ada resistance trendline di 27.600 dan resistance struktur market yang lebih besar ada di 28.600. Untuk downside-nya, kita memiliki support besar itu di 24.500 sampai 25.000. Teman-teman jangan salah, pattern itu juga punya probability-nya. Dan falling wedge ini sering banget ngasih kita fake breakout atau fake out. Sometimes falling wedge itu membentuk fake out drop ke bawah dulu nih, lalu masuk lagi ke dalam. Hal seperti ini tuh sering banget terjadi di falling wedge. Dan kalau sampai membentuk fake out lalu masuk lagi ke dalam, ini merupakan tanda yang sangat bullish banget. Saya sangat bullish terhadap Bitcoin. Selama Bitcoin nggak take out dari terendah yaitu kisaran 19.600, saya sangat bullish sampai akhir tahun ini. Tapi kalau Bitcoin take out 19.600, kita juga nggak bisa memungkiri fakta kalau market itu belum siap naik. Kemungkinannya kecil banget sih drop di bawah 19.500. Itu sama aja drop sekitar 25% atau 26%. Kalau kita bandingkan dengan crashnya FTX kurang lebih sekitar 26%-an. Dan mungkin
itu bisa terjadi Bitcoin drop lagi 25% kalau ada exchange yang collapse atau fundamental di ekonomi nggak bagus. Kita ngeliat dua exchange besar dituntut aja hanya ngasih drop sedikit, bahkan mana pam lagi nih. Jadi kalau untuk drop sekitar 25%-an plus-plus itu dibutuhkan penggerak market yang sangat berpengaruh. Ditambah lagi nggak lama kita akan ngeliat Bitcoin halving ya, siklus 4 tahun sekali. Artinya itu Bitcoin yang ditambang makin lama makin sedikit. Kalau barang itu semakin sedikit ketersediaannya dan masih banyak permintaan di market, secara hukum simpel ekonomi itu bisa membuat harganya naik. Selama kita ngeliat fakta yang ada di hadapan kita nggak perlu khawatir ya. Jika terjadi dam susulan, ya itu merupakan kesempatan bagi kita untuk menambah akumulasi investment. Ini bukan financial advice ya, tapi saya akan melakukan hal yang demikian. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan sekarang saya akan adakan undian untuk free membership cuan kripto. Saya itu mau ngambil komennya dari random video ya. Pertama itu saya mau ngambil dari video yang ini deh ya. Langsung aja kita undi ke pemenangnya. Yang pertama dari Patrick Sox, lalu untuk video kedua itu saya mau ngambil dari video yang ini deh. Dan langsung aja kita undi pemenangnya. Yang kedua dari Surya Buffs. Selamat bagi para pemenang, langsung aja hubungi admin yang ada di kolom deskripsi. Buat membership lama juga boleh kok ikutan. Jadi kalau ada video baru langsung aja komen supaya dapat extend free membershipnya. Di grup member itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus. Jika ada peluang masuk market, saya akan sharing juga entry posisi saya. Dari posisi terakhir kita lagi profit, dan itu profitnya cukup bagus ya. Alternatif koin lain juga saya ngebahasnya di grup dari Ethereum, lalu XRP, Cardano, Chainlink, dan lain-lain itu teman-teman bisa ngeliat sendiri di grupnya ya. Bagi yang berminat gabung, ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Rejahan deh, nggak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli es teh manis atau gorengan perharinya. Receh banget kan? Buat yang mau dapat gratisan juga bisa komen di setiap videonya, karena di setiap akhir bulan kita selalu adakan undian untuk free membership cuan kripto. Buat yang nggak mau nunggu akhir bulan biar bisa langsung masuk ke grupnya, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau ngasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.